Tes 1 2 3 tes. Oke, baik, sudah pukul 7 ya. Kita mulai untuk TrueWeb 3 ya. Dari pemrograman berbasis desktop ini. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa UT yang saya banggakan, mudah-mudahan semua kalian sehat selalu ya. Dimanapun kalian berada, kita hari ini berjumpa kembali ya dalam TrueWeb sesi yang kedua ya. Setelah kemarin kita banyak berdiskusi gitu ya, banyak tanya jawab gitu ya terkait mengenai tugas 1. Kita sekarang masuk ke tugas yang kedua ya. Nah, di tugas yang kedua ini terkait mengenai pemrograman berbasis desktop itu ada beberapa hal yang saya sampaikan ya, terutama terkait mengenai studi kasus ya yang kalian tangani di tugas kedua ini ya. Nah, ini di dalam TrueWeb 3 ini saya ingin bahas bahwa ada beberapa hal yang harus kalian garis bawahi ya terkait mengenai tugas 2 ini. Terutama ada penambahan fitur ya. Fitur yang memang sebelumnya di tugas 1 tidak ada. Jadi dari sisi kompleksitas kode programnya lebih tinggi ya, lebih tinggi. Tapi tentunya di bawah di bawah kompleksitas tugas ketiga nanti ya. Nah, di dalam tugas 2 ini, yang pertama tuh perbedaannya adalah yang paling terlihat mencolok itu adalah adanya 2 pilihan menu ya. 2 pilihan menu, yang pertama itu adalah menu pemesanan, yang kedua adalah menu kelola ya, kelola data menunya ya. Jadi ada fitur pesanan atau order gitu ya. Yang keduanya adalah fitur kelola menu. Nah, itu ya. Itu tidak ada di dalam tugas 1. Nah, kemudian berikutnya adalah ini si pemesanan itu awalnya kan dibatasi ya. Hanya 4 pesanan ya. Kalau di tugas 1, kalau ini tidak terbatas. Itu jadi banyak sekali hal-hal ya. Saya ingin coba bahas lebih lanjut lagi, mungkin ini saya sudah share screen dulu ya. Itu salah satunya yang tadi saya sebutkan itu adalah perubahannya ya. Dan menarik ya, kode programnya jadi semakin naik kualitasnya ya. Oke, kita share screen dulu. Baik, nah ini seperti ini ya. Saya coba jelaskan dulu mungkin ya konteksnya ya, tadi baru secara umum. Oke, jadi di sini di tugas 2 ini, kalau misalnya kita perhatikan ya, sebentar. Di tugas 2 ini dia di open hari Senin tanggal 3 November 2025 jam 12 AM ya. Kemudian ada due-nya atau deadline-nya hari Senin 1 Desember 2025 jam 12 PM ya. Nah, itu masih lama ya, sekitar 2 minggu lagi ya. Di sini saya jelaskan dulu terkait mengenai tugasnya ya, biar kalian paham gitu ya. Halo rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabar kalian? Semua rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan baik. Nah, kali ini ada tugas praktik 2 untuk mengimplementasikan apa saja yang sudah rekan-rekan mahasiswa pelajari. Nah, pertama, tugas praktik 2 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa ya. Nah, ini adalah beberapa indikator ya. Ada 4 indikator yang harus kalian kuasai ya di dalam praktikum ini. Ya, jadi setelah kalian melakukan praktikum ini, membuat aplikasi sederhana, kalian harus mampu mencapai keempat indikator ini. Jadi kode program yang kalian buat itu wajib ada keempat ini, ya.
wajib ada keempat ini, ya. Oke, sebentar. Nah, itu ya. Jadi wajib ada keempat ini. Ini wajib ya. Tidak boleh, tidak ada, nggak boleh ya. Jadi yang pertama di sini adalah mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data. Nah, itu wajib tipe data ya. Seperti biasa ada string, integer, float, ada double dan lain-lain ya. Terus ada variabel ya, pasti itu variabel akan digunakan ya. Dan ada identifiernya ya, ada public, ada private, ada protected dan lain-lain ya. Ada keyword pada kelas, objek, metode, nah itu wajib ya. Menggunakan kelas, objek, dan metode wajib. Wajib, kemudian di sini mengimplementasikan array dan atau string dalam metode. Nah, itu wajib. Jadi kalian menggunakan array ya. Misalkan untuk menu gitu ya. Untuk pesanan tadi untuk daftar menu, untuk pesanan gitu ya. Kemudian untuk jumlah menu misalkan ya. Nah, itu kalian menggunakan array sangat wajib menggunakan array ya. Mampu mengimplementasikan struktur keputusan if else, if switch case, dan nest if. Nah, ya, jadi kalian wajib seperti yang tugas 1 ini masih sama ya. Dia menggunakan keputusan ya. Ada keputusan di situ, ada if ya, 1 percabangan, ada if else, 2 percabangan, ada if else if, banyak percabangan, ada switch case gitu ya. Untuk percabangan juga ada nest if atau if bersarang gitu ya. Nah, itu wajib kalian kuasai. Wajib kalian praktekkan di dalam kode programnya ya. Nah, yang keempat adalah mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti for. Nah, ini tidak ada di tugas 1 yang kemarin, nggak ada. Di sini ini adanya di tugas 2. Kemarin, nah ya saya bilang bahwa ada beberapa mahasiswa yang menggunakan for. Nah, itu sayang banget ya. Sayang banget kemarin di tugas 1 menggunakan for, padahal belum boleh atau tidak boleh menggunakan for. Di situ di soalnya baru dituliskan tidak boleh menggunakan for ya. Nah, atau tidak boleh menggunakan pengulangan. Nah, ya. Baik itu for each, while, do while itu tidak boleh digunakan ya. Nah, itu jadi sekarang itu sudah boleh digunakan ya, for each, while, dan do while ya. Nah, kemudian di sini soal tugasnya Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Ini masih sama ya, tentang aplikasi restoran sama nih. Yang pertama nih, ada input menu restoran. Nah, itu ya. Di sini program harus memiliki data menu makanan, minuman beserta harganya. Nah, itu seperti biasa, kayak di tugas 1 sama. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array, setiap item harus memiliki nama, harga, kategori, masih sama. Makanan dan minuman sama ya. Ada 2 item jenis menunya, kemudian ada pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang mereka inginkan dan mereka pesan itu tidak terbatas. Nah, ya. Jadi pelanggan itu bisa memesan menu yang tidak terbatas ya. Nah, ini beda dengan yang sebelumnya saya bilang tadi ya. Itu beda dengan sebelumnya hingga pelanggan memasukkan input selesai. Nah, kalau pelanggannya udah deh, saya udah puas gitu ya. Ya udah selesai kali gitu ya. Maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Nah, berarti kan sepuas-puasnya. Berarti kita harus menyediakan coding perulangan sebelum dia menginput false gitu ya, atau kondisinya sudah false, maka dia akan terus mengulang. Dia akan while true gitu ya. While true terus mengulang badan perulangannya sampai dia input selesai. Jadi mau sampai mesen menu 100 kali, 150 kali, 200 kali, atau bahkan 500 kali mesan menu, terus dia akan ditampung gitu ya. Berarti kode kita benar-benar canggih ya. Itu di satu pelanggan ya. Di satu pelanggan bisa menginput tak terbatas ya, tak terbatas. Oke, terus berikutnya di sini catatannya jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada nilai teks yang di luar pilihan menu, misalkan menunya cuma 4 ya, dia masukin 5, dia akan terus minta terus 5. Jadi tidak langsung keluar gitu ya. Menunya cuma 4, dia pesan yang ke-5, dia akan terus, Anda salah memasukkan menu, silakan masukkan menu yang benar kembali. Nah, gitu ya. Nah, terus menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Nah, itu ya.
wajib ya. Terus selain itu restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus ya. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Nah itu ya, jadi ada diskon nanti ya dari total keseluruhan biayanya. Jangan lupa tadi di sini total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10%. Nah di sini total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10%. Nah jadi misalkan totalnya adalah 165.000, dia ada pajak 10%, berarti ditambah 16.500 ya. Nah itu ditambahkan itu, terus berikutnya adalah apa? Setelah ditambah biaya pajak, kemudian total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Jadi nanti ditambah, berarti 16.500 tambah 20.000 jadi 36.500. Tambahin dengan 165.000 ya gitu ya. Nah itu jadi seperti itu. Kemudian nanti sudah ditotalkan, baru nanti keluar diskon 10% jika total biaya keseluruhan melebihi 100.000. Nah tadi kan melebihi ya 165.000 ya. Nah dia apa? Ada diskon 10% gitu ya. Nah, terus penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Ini masih sama seperti dengan tugas satu sama ya. Nah, terus di sini ada mencetak struk pesanan, ini sama dengan tugas satu. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, kemudian total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajaknya, biaya pelayanan, jika ada diskon dan harga setelah diskon penawaran. Tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada perbedaan nih. Ini adalah poin nomor 5 ya. Nah, kalau kemarin kan cukup sampai sini ya. Struk keluar ya udah gitu ya, selesai. Nah, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang enggak. Ada manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan. Nah, itu ya. Jadi tadi saya bilang ya, waktu di awal tadi saya ngomong, pelanggan memesan menu. Kemudian setelah itu ada pengelolaan menu di sini, pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Nah, itu ya. Jadi dia apa? Bisa menambahkan menunya, bisa mengubah harganya, bisa menghapus menunya ya yang ada di restorannya. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data akan memunculkan daftar menu tuh ya. Dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput iya, wajib menulis iya ya. Nah, kalau mau input, kalau mau mengubah, kalau mau menghapus. Kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Catatan, jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta itu kembali. Nah, itu sama seperti waktu memesan makanan atau minuman ya. Ini juga sama. Jadi ketika menginputkan data menu ya, dia kalau salah menginputnya, dia akan terus meminta inputan kembali ya, lagi dan lagi. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, terus di sini ada petunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasannya ya. Nah, jadi di sini kalian nanti wajib membuat petunjuk pengerjaan dan video penjelasannya ya. Buatlah sebuah kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Silakan mahasiswa menentukan sendiri input menu makanan dan minumannya. Bebas ya, bebas, makanannya atau minumannya bebas ya. Minimal terdapat 4 menu. Nah, di dalamnya ada 4 menu. Ya, misalkan nasi goreng, mie bakso, mie ayam, misalkan ya. Terus ada minumannya, es teh, es jeruk, jus stroberi, jus alpukat gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 ya. Nah, makanan 4, minuman 4. Terus buatlah sebuah kelas utama main. Nah, ini ya. Buat sebuah kelas utama main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan data. Nah, di sini kita nanti buat main.java ya. Terus di dalamnya ada berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan. Ya, ada metodenya di situ. Dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, mencetak struk pesanan untuk tampil ke layar, manajemen menu aplikasi, menambah menu restoran baru, mengubah harga menu restoran, dan menghapus pesanan. Nah, itu
itu adalah fitur yang ada dalam main.java, itu harus ada semua ya. Nah, terus di sini format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Tuh, kayak gitu ya. Jadi berdasarkan kategori di sini. Jadi si nanti tuh jangan sampai mie bakso dengan es jeruk, es jeruk gitu ya, menyatu gitu ya. Nomor satu mie bakso, yang kedua es jeruk, nggak boleh bareng ya. Itu harus masing-masing. Jadi makanan-makanan minuman tadi makanan ada 4, minuman ada 4 gitu ya. Nah gitu. Terus berikutnya di sini yaitu pergunakan array dalam mengelola atau merestoran dan pesanan pelanggannya. Menggunakan array ya, wajib, itu wajib ya, tadi saya bilang ya. Dan penggunaan struktur keputusan dan implementasi fungsi perhitungan total biaya. Nah itu wajib menggunakan struktur keputusan ya di perhitungan total biaya, mencetak struktur pesanan. Juga wajib menggunakan struktur keputusan ya. Nah terus berikutnya di sini pergunakan struktur pengulangan. Nah ini dia bedanya dengan yang tugas sebelumnya nih, ada penggunaan struktur pengulangan nih. Menampilkan daftar menu, nah itu ya ada pengulangan tuh. Itu kan saya bilang ya, while true, lakukan pengulangan terus, tampilkan daftar menu, nah, menginput pesanan pelanggan, nah itu while true dia akan terus input, kan terbatas ya, pesanan pelanggan itu terbatas, makanya dia mengulangkan pengulangan ya, terbatas. Nah terus menghitung total biaya ya, total biaya itu terus menerus. Kenapa? Karena dia akan melakukan looping, badan looping total dari biayanya. Misalkan gini, pertama totalnya adalah sejumlah A, nanti ada pesanan yang kedua masuk, berarti akan ditambahkan dengan B, A dan A tambah B, nanti ada pesanan yang ketiga masuk, A tambah B tambah C, pesanan yang keempat masuk, A tambah B tambah C tambah D. Nah itu akan terus mengulangi ya. Terus berikutnya adalah menambahkan beberapa menu baru sekaligus. Nah tuh bisa menambahkan beberapa menu sekaligus. Jadi di sini ketika kita memasukkan satu menu, misalkan tadi ya mie bakso, mie ayam, misalkan nasi padang, nasi kuning, misalkan nih, kita bisa menambahkan langsung nih, misalkan 2 menu sekaligus, 2 menu atau 3 menu sekaligus atau 4 menu sekaligus ya. Nah, bisa kita tambahkan misalkan kita tambahkan nasi ayam, nasi nasi uduk gitu ya, atau nasi-nasi yang lainnya gitu ya, misalkan ya, nasi kremes dan lain-lain, itu kalian tambahkan dalam waktu bersamaan, itu bisa kan. Ini ya, jadi terus menerus sekaligus ya. Nah itu adalah fitur yang wajib ada di dalam kode programnya ya. Terus menampilkan skenario soal keputusan yang ada pada soal, wajib itu ada struktur keputusannya ya. Tadi kan bisa menggunakan if else, if ya. Kemudian bisa menggunakan tadi switch case ataupun next if ya. Nah, durasi videonya itu hanya maksimal 15 menit. Ya, tidak boleh lebih dari 15 menit. Kalau kurang boleh. Ya, tapi jangan terlalu kurang juga. Kamu harus bisa menjelaskan seperti saya ya. Menjelaskan soal yang dimaksud beserta dengan kode programnya ya. Kalau bisa jelaskan kode programnya baris per baris ya, karena saya suka mahasiswa yang menjelaskan kode programnya dengan detail ya. Saya suka. Ya, oke, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan masuk ke tahap yang paling penting ya. Kita masuk ke tahap penting, yaitu bongkar source code ya. Saya akan membedah soal satu persatu. Saya akan coba buat kode program versi saya ya. Saya akan mencoba buat kode program versi saya, dan nanti kalian bisa melihat ya bagaimana cara saya menurunkan dari soal ke jawaban kode programnya itu satu persatu. Kemudian setelah saya turunkan ke dalam kode program, saya jelaskan kode programnya, saya bedah kode programnya sampai bisa kalian pahami dengan baik ya. Oke. Nah itu seperti itu ya. Nah kita akan masuk ke tahap pembedahan coding ya. Oke. Oke, agak lebih menarik di pertemuan ini ya. Kita akan bedah kode programnya. Oke, nah ini di sini saya punya ya. Di sini saya punya Di sini saya punya aplikasi restoran 2. Ini adalah 2 itu artinya tugas 2 ya. Tugas 2, kemudian
Di dalam folder ini saya masukkan yang namanya main.java dan menu.java. Ya, jadi ada dua ya, Java dan menu.java. Nah, sesuai dengan yang diminta oleh soal ya. Kita lihat lagi di sini nih. Apa? Nah, di sini lihat lagi ini ada apa permintaan tadi ya, saya bilang ya. Di sini buatlah sebuah kelas main ya. Nah, di sini sebuah kelas main dan kelas menu di sini ada dua ya. Ini menu dan main. Nah, kalau main itu ya tadi main Java itu adalah kalau kita nge-running program itu kita running si main Java-nya ya. Karena itu di situ ada terdapat main method atau public static void string args ya. Itu untuk generator mesin pertama kali dijalankan tuh itu ya. Nah, kalau di dalam menu tidak ada yang namanya public static void main atau method main itu tidak ada. Di dalam menu dia hanya mendeklarasikan function, class, kemudian ada parameter. Kalau saya sih bukan set get di situ ya. Itu tidak terlalu apa namanya yang utama. Tapi yang utama itu adalah si mainnya. Si main ini akan nanti memanggil si menu. Jadi di sini urutnya gini urutannya ya. Kelas utama ini atau si main ini akan memanggil si kelas menu. Nanti akan dipanggil di menu ya. Akan dipanggil di si main ya. Nah, terus berikutnya nih, kita lihat di sini di dalam kode program ini ya, kita lihat nah, di sini kita lihat ya, nah di sini kita lihat untuk kode programnya ya. Nah, pertama kita menu dulu deh ya, menu dulu, jangan langsung ke main ya. Menu dulu di sini ada package aplikasi restoran, artinya apa? Si menu ini di dalam package atau di dalam folder aplikasi restoran 2 ya. Nah, di sini ada public class menu. Nah, saya tulis sesuai dengan yang di soal ya. Public class menu di sini di dalamnya ada nama, harga, kategori sesuai dengan yang diminta ya, yang ada pada soal. Nah, terus di sini ada menu ya. Ini ada public menu, itu adalah saya udah bilang ke kalian ya, ini adalah konstruktor. Metode konstruktor. Metode konstruktor itu adalah metode yang pertama kali dijalankan di dalam program dan dia akan apa namanya, dia memiliki format yang mirip dengan si kelas. Nah, ini ya. Nah, ini adalah ini adalah metode konstruktor, dia mirip dengan si nama kelasnya persis ya. Kalau menu berarti di kelasnya M-nya besar, menu gitu ya. Berarti si konstruktornya pun harus mirip, M-nya besar, menu. Pokoknya harus benar-benar kembar ya. Nah, terus kita terus dulu metode konstruktor ya. Nah, nanti di sini ada tadi saya udah bilang ke kalian ya bahwa this nama. Nah, ini si variabelnya ya. Itu variabel milik si kelasnya ya. Variabel milik si kelas, kemudian yang depan ini adalah nama ini akan apa namanya itu merupakan parameter ya. Jadi yang belakang ini nama ini adalah variabelnya ya, variabel yang di sini yang di atas ya, variabel milik si kelas. Kalau yang nama yang belakang ini adalah parameternya. Jadi si variabel kelas akan diisi oleh nilai si parameter. Nilai parameter itu akan didapat oleh si main. Nanti main akan mengirimkan nilai ke sini ya. Nah, terus berikutnya harga sama dengan harga gitu ya. Sama harga yang kiri this itu adalah keyword yang digunakan untuk mengakses ya atribut atau metode yang ada di dalam suatu kelas. Jadi kalau kita memiliki satu variabel ya atau satu metode, kita bisa mengaksesnya menggunakan this ya. Ketika kita mengakses posisi kita ini ada di dalam variabel lokal ya. Jadi ini adalah variabel global yang diakses di dalam variabel lokal. Nah, si harga yang ini itu adalah variabel global. Kalau yang belakang itu adalah variabel lokal. Jadi lokal akan mengisi global. Bagaimana caranya si global turunkan dulu menjadi lokal. Nanti ketika jadi lokal dengan keyword this, maka dia akan diisi oleh si parameter yang lokal. Gitu ya. Terus berikutnya di kategori, kategori sama. Ini ada public get nama. Nah, ini untuk mengambil nilai dari si namanya, kita lakukan return nama. Kemudian di sini ada public integer get harga atau return harga. Nah, nanti di sini juga sama kayak nama, kita bisa mendapatkan nilai
nama dan harga dengan memasukkan get nama, get harga. Begitupun dengan kategori ya. Get kategori. Nah, jadi kita bisa mendapatkan nama, harga, kategori dengan menggunakan keyword get ya. Get di dalam function. Jadi boleh dinamakan dengan get nama variabelnya apa? Get nama variabelnya nama. Get harga, nama variabelnya harga. Get kategori, nama variabelnya kategori. Ya. Terus berikutnya di bawahnya adalah setter ya. Kalau tadi getter, yang bawah setter. Nah, yang setter ini kebalikan dari getter. Tadi kan ada get harga, ada ini di bawahnya ada set harga. Nah, apa itu set harga? Nah, set harga itu adalah untuk melakukan setting ya. Nah, di sini ini ada yang namanya harga baru. Jadi apa? Tadi ya, bahwa yang namanya si harga baru ini ya. Si harga baru ini merupakan harga baru yang diinputkan ke menu ya. Ke menu jika menu tersebut ingin diubah harganya oleh kita gitu ya, atau diupdate. Nah, makanya di sini tulisannya adalah dis harga sama dengan harga barunya berapa ya. Ini diupdate atau ditimpa ya, ditimpa. Oke, nah terus berikutnya di sini ada main.java. Ada main.java. Nah, ini adalah si intinya nih, ini intinya ya. Nah, ini intinya nih. Di sini intinya apa? Kita lihat di sini ada package aplikasi restoran 2 sama dengan si menu ya, sama dia apa? Memiliki package ya, yaitu karena dia posisi dua-duanya di dalam aplikasi restoran 2 folder ya. Nah, kalau kita lihat di si apa? Explorernya ya, kita lihat. Jadi kita bisa lihat di sini si C, SAM, htdocs, belajar Java OTEP, tugas 4. Nah, ini ada aplikasi restoran 2. Nah, ini adalah file seperti ini. Ya, jadi dia ada di dalam folder aplikasi restoran kayak ini. Nah, ini aplikasi restoran kayak gini, kita klik 2 kali. Nah, ini adalah kode programnya. Main dan menu ya. Nah, terus berikutnya di sini kita lihat apa? Kita coba bedah kode programnya ya. Nah, jadi tadi kan untuk nama, kategori ya, dan harga itu sudah diinputkan di menu ya. Menu, kemudian untuk setting harga, kategori juga udah ya, di situ sama setting nama ya. Get nama, get kategori, set harga ya. Nah, itu sudah dilakukan di menu ya. Nah, terus berikutnya adalah kita akan coba menjelaskan apa itu main. Kemudian setelah itu kita coba jelaskan fitur-fitur apa saja yang ada dalam kelas main ya. Nah, di sini yang pertama yang harus kita ketahui adalah di sini adanya import Java util scanner ya. Nah, itu adalah sudah basic kalian ya, saya sudah bilang ke kalian bahwa itu adalah util scanner atau utilitas untuk melakukan scanning terhadap keyboard kita ketika di input ya. Nah, di sini bawahnya ada public class main ya. Nah, untuk public class main ini tadi itu merupakan apa, nama kelas yang merupakan berisikan yang namanya main method ya. Makanya namanya public class main. Nah, static scanner input new scanner system in. Nah, ini untuk menampung nilai inputan yang diberikan oleh si user ya. Nah, maksimal menu ya. Nah, maksimal menu di sini ada static menu, daftar menu ya. Sini ada static menu, daftar menu. Nah, ini menu ini yang tadi dipanggil itu merupakan dari sini. Menu yang ini, menu yang si konstruktor. Ya, konstruktor ini dipanggil terus ada daftar menu. Daftar menu apa nih? Nah, ini daftar menu nih, daftar menu. Ini daftar menu ya. Nah, berikutnya di sini kita lihat apa di dalam kode program ini ya. Ada daftar menu ya. Daftar menu ini tadi dia terhimpun di dalam si menu tadi ya. Jadi si menu tadi dia itu sudah dalam bentuk array. Nah, ini dibentuk yang namanya objek ya. Objek new menu 200. Artinya apa? Di sini dituliskan bahwa
untuk jumlah menu ya. Untuk jumlah menu yang ditampung ini ada datanya sebanyak 200 array ya, 200 array. Nah, terus untuk integer jumlah menunya ini kita start dari 0. Ya, jadi si 0 ini tuh kenapa dari 0? Karena itu adalah index array ya. Index array itu dimulai dari angka 0. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah static menu, pesanan menu, new menu 100. Nah, ini sama, pesanan jumlah sama jumlah pesanan. Nah, di sini untuk si pesanan menu ini, setiap kali pelanggan memesan, itu saya memasukkan array sebanyak 100, artinya dia bisa memasukkan 100 menu, walaupun di situ tulisannya tak terbatas ya. Nah, di sini saya masukkan jumlahnya ya, tapi kalau misalkan mau kurang, mau ditambah 1000, semiliar, boleh oleh kalian ya, itu tidak ada masalah. Yang penting itu tak terbatas ya, tak terbatas dalam hal pemesanan. Nah, terus berikutnya di sini static integer jumlah menu. Nah, jumlah menu ini tadi saya bilang kan dia 0 ya. Nah, jumlah menu ini dia bisa bertambah, dia bisa berkurang ya, atau dia bisa diubah ya oleh si pelanggannya ya. Nah, tadi dan pemilik restoran ya, restoran bisa mengubah, menambah nama, kemudian bisa menghapus ya, itu orang dari restorannya. Nah, terus berikutnya di sini yaitu static menu, pesanan menu sama dengan new menu 100 ya. Tadi untuk array-nya saya tambahkan 100 ya. Terus ini ada menu, pesanan menu. Nah, pesanan menu ini kalau kita klik, nah ini pesanan menu kali ini ya. Jadi pesanan menu itu dalamnya ada jumlah pesanan. Jumlah pesanan ini adalah start dari 0 indeksnya. Ya, pesanan menu ini dia memesan apa, nanti dia akan masuk ke indeks array mulai dari 0 ya. Nah, terus berikutnya di sini ada pesanan jumlah. Nah, kalau ini adalah untuk terkait mengenai jumlah makanan atau minuman yang dipesannya ya, atau jumlah pesanan yang di ordernya ya. Di sini saya juga sama menggunakan integer 100 ya. Nah, berikutnya yaitu adalah static integer jumlah pesanan. Jumlah pesanan ini tadi saya bilang itu dia start dari 0 ya. Nah, itu akan bersanding dengan tadi misalkan si pesanan menu ya. Pesanan menu itu adalah di di array berapa gitu ya. Nah, dia akan masuk ke dalam situ ya, sesuai dengan jumlah pesanannya di indeks keberapa gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah static point string args. Nah, ini adalah tadi yang saya bilang ya, wah ini merupakan metode dari main ya, main method yang nanti akan dijalankan secara di awal atau generator mesinnya, dan ini akan memanggil gitu ya, karena ini di sini kan dia memanggil metode ya. Ada seed data menu dan menu utama. Menu utama ya. Nah, seed data menu ini kalau kita klik ya, nah di sini dia akan menampilkan daftar menu. Nah, di sini dia akan sebenarnya di situ dia menuliskan tambah menu ya. Tambah menu artinya dia menambahkan tambah menu ke ke si sistemnya gitu ya. Dan tambah menu, new menu. Nah, ini new menu. Terus ini berarti mirip dengan ini ya, mirip dengan tadi ya parameter. Nah, di sini tambah menu sama dengan new menu. Di sini ada nasi goreng ya, 20.000 makanan. Nah, ini urutannya harus persis dengan yang ada pada menu yang tadi. Di sini kan ada makanan, spasi. Nah, ya. Jadi dia urutannya harus sama. Nah, kalau sekarang kita klik nih ya, di menu nih, lihat nih. Tuh, pertama nama, yang kedua adalah harga, yang ketiga adalah kategori. Nah, gini ya. Jadi tadi nama, harga, kategori NHK ya. Nah, terus berikutnya tertukar urutannya ya, nama, harga, kategori. Ini juga sama. Nanti ada nama dan kategorinya. Namanya nasi goreng, harganya adalah 20.000, kategorinya adalah minuman. Ya. Terus berikutnya ini juga sama, ini ada tambah menu.
untuk new menu es teh sampai ke susu coklat ya. Nah, terus di sini ada tambah menu nih. Tambah menu ini adalah seperti ini. Ini adalah menunya, nama menu tambah menu itu artinya kita akan menambahkan secara keseluruhan menu yang baru ya, menu yang baru. Jadi di sini daftar menu yang ada. Terus udah gitu nanti di sini dia akan eee, memanggil parameter ya. Di sini ada point tambah menu. Di sini ada parameter. Di sini ada parameter menu ya. Dia akan mengambil parameter menu. Nanti kemudian di sini ada daftar menu. Daftar menu ini tadi sudah dijelaskan bahwa dia merupakan objek dari si menu ya. Objek si public class menunya. Nanti ini jadi objek. Kemudian nanti tinggal dimasukkanlah si ininya berapa jumlah wibunya ya, jumlah dari si menunya ada berapa gitu ya. Nah, nanti di sini kalau udah daftar menu jumlah menu sama dengan M. Nah, nanti akan keluar apa nih di sini daftar menunya berapa, jumlah menu itu adalah indeks array dari 0 sampai ke N ya, sampai ke N. Nanti di sini dia akan input di dalam M, sehingga nanti M ini akan menampung nilai yang ada pada tadi ya, si data array-nya ya. Nah, terus berikutnya adalah jumlah menu plus plus. Artinya ini untuk mengurutkan ya, untuk mengurutkan makanan minuman tadi ya. Kalau misalkan ada yang dihapus, dia akan naik gitu ya nomornya secara otomatis. Kalau misalkan ada yang nambah pesanan, berarti dia akan turun ke bawah si menunya otomatis gitu ya. Maka nambah sebanyak satu. Ini di sini ada jumlah menu plus plus itu adalah untuk menambahkan jumlah menu yang baru sebanyak satu gitu ya. Seperti itu. Sebentar kita S1 sebentar ya. Ya, kita S1 sebentar ya, 5 menit sebentar ya. Saya harus minum dulu.
Oke, kita teruskan kembali ya. Tadi yang sempat tertunda. Oke, tadi saya ulangi lagi ya. Terkait mengenai publish static point tambah menu ini ya. Jadi tambah menu ini dia merupakan metode ya. Metode yang memanggil parameter menu ya. Menu yang ada di dalam konstruktor yang tadi ya. Dan dia mengenerate nilai M. M ini adalah objek ya, objek yang dihasilkan dari konstruktor si menu. Nah, nanti si tambah menu ini akan dijalankan pertama kali ya. Di sini pertama kali karena di sini di main method ini akan menjalankan si sheet data menu ini ya. Data menu ini akan muncul pertama kali di sini ya, di layar ya, di layar. Kemudian di sini ada menu utama. Menu utama juga dia akan muncul nih. Menu utama itu di bawah ya. Di bawah menu utama di bawah. Nah, ini nih. Nah, ini menu utama. Nah, ini akan muncul pertama kali di layar. Selamat datang di aplikasi restoran, menu utama, pemesanan, kemudian manajemen menu restoran dan keluar. Ya, itu akan muncul pertama kali ya, muncul pertama kali di layar. Kemudian nanti di sini kita bisa milih nih, apakah memilih menu pesanan atau memilih manajemen menu restoran. Nanti yang ketiga itu adalah keluar, ya atau exit gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan belum dipilih keluar, maka ya udah dia akan ini kayak gini ya, 1 sampai 3 ya. Pilih menu 1 sampai 3. Nah, di sini jadi selama dia tidak exit, dia akan terus ada di dalam menu gitu ya. Nah, nanti kalau masuk ke menu pemesanan, ya dia akan menampilkan tadi saya bilang ya, dia akan masuk ke dalam menu pemesanan. Kalau di sini masuk ke menu restoran, nah menu restoran ya, dia akan lebih ke pengelolaannya. Tadi saya bilang di sini bisa menambah menu ya. Jadi ketika pertama kali di running sheet data menu ini, dia akan langsung otomatis menambahkan menu-menu ini, tambah menu ya. Karena di sini tidak ada database, tidak ada Excel atau tidak ada CSV gitu ya. Tidak ada file save-nya ya atau save filenya. Maka ya udah dia akan menjerat otomatis si menu yang ada ini berdasarkan metode yang ditambahkan di dalam tambah menu ya. Nah, jadi tambah menu ini untuk mengenerate ini ya. Jadi setiap kali di running kode Java ini, dia akan otomatis pertama kali akan menambahkan ini, menambahkan menu-menu yang ada di sini. Nah, gitu ya. Tadi kan saya bilang karena tidak ada database, kalau ada database kan enak. Si menunya itu tinggal memanggil ada database, gitu ya. Kalau kita matikan kode Java-nya, ya si filenya itu si file database-nya tidak akan hilang gitu ya. Tapi kalau ini kita matikan kode Java-nya ya udah ini akan hilang. Ya, akan hilang. Nanti di tugas ketiga ya, itu ada namanya save file. Ada namanya save file, ada open file ya. Save file, open file, read file gitu ya. Jadi ada save file, open file, read file. Nah, itu kita akan pakai itu. Nanti di tugas ketiga itu lebih kompleks lagi. Cakupannya ya, lebih hebat lagi. Nah, di sini tidak ada yang namanya save, open, dan read ya. Nah, terus berikutnya di sini kita lihat di sini. Nah, tadi kan saya bilang ya di sini ada static point. Jadi si tambah menu ini dia akan mengenerate daftar menu yang ada ya. Daftar menu itu dia berisikan dengan menu-menu yang ada. Terus udah gitu jumlah menunya, jumlah menu ini adalah bernilai 0 tadi ya. Bernilai 0 itu karena kenapa? Karena dia indeksnya 0. Jadi dia pertama kali di sini akan memunculkan indeks 0. Daftar menu 0 sama dengan M. Artinya apa? Si array daftar menu ini akan menginputkan nilai ke si ini, ke si menu ini ya, menu ini. Jadi nanti gini nanti kayak gini, nanti tambah menu ya, tambah menu ini adalah nilai-nilai yang akan diinputkannya ya. Ini nanti akan dihimpun di dalam M ya, dalam M. Nanti dihimpun di dalam M. Nanti si M ini ya, tambah menu M, M-nya nasi goreng 20.000 makanan ya. Nah, udah gitu nanti dia akan tersimpan ya, akan tersimpan otomatis di dalam si array menu. Ya, jadi daftar menu itu akan terkoneksi ke dalam array menu ya. Array daftar menu terkoneksi ke dalam array menu. Nah, begitu ya. Ini memang agak kompleks di sini ya kode programnya.
makanya kan harus konsentrasi ya. Perhatikan saya menjelaskan ya. Nah, eee Nah, tadi ya, oke, kita teruskan lagi. Tadi, apa, berarti tadi si array daftar menu, ya, dia akan terkoneksi ke dalam, tadi ya, si M milik si, apa, si menunya ya, si menunya. Nah, nanti jadi tambah menu, menu si konstruktornya akan diinputkan nasi goreng 20.000 makanan ke dalam si parameternya si konstruktor menu ya. Nah, nanti akan masuk otomatis, masuk, kemudian nanti di sini ada daftar menu, jumlah menu sama dengan M. Nah, ini untuk apa namanya, untuk proses menginputkannya ya, menginputkannya. Nah, ini untuk jumlah menu, plus-plus ini artinya eh, dia akan menambahkan menu terus-menerus dan akan menambah indeksnya. Jadi daftar menu ini akan naik indeksnya sebanyak satu. Ini daftar menu 0, daftar menu 1, daftar menu 2, daftar menu 3. Ingat array itu dimulai dari indeks array-nya 0 ya. Mulai dari 0. Makanya di sini ini jumlah menu plus plus. Dan di sini jumlah menunya 0. Kalau dari 1 ini tidak akan muncul nasi gorengnya. Tidak akan muncul ST-nya, tidak akan muncul. Ya, makanya itu dari 0 startnya ya. Dan itu plus plus. Nah, kemudian berikutnya di sini ada public static void menu utama. Nah, tadi saya bilang ketika dia pertama kali dijalankan di kode programnya ya. Nah, di sini dia akan menampilkan ini menu utama juga selain tadi sheet data menu ya. Nah, di sini dia akan di sini ada selalu datang aplikasi restoran, ini ada menu utamanya ya. Tadi saya bilang yang pertama itu adalah pemesanan, yang kedua adalah manajemen restoran, yang ketiga adalah keluarnya. Nanti sini kita bisa memilih 1 sampai 3 ya. Nah, di sini string pilih. Nah, si pilih ini input next line ya. Ini untuk menginput apa? Menampung ya, menampung nilai dari si user milih angka 1 sampai 3 menampung mana. Nanti di sini tampung sini nanti ditampung di dalam pilih variabel pilih ya. Nah, nanti kalau udah kita menggunakan switch case. Tadi kan wajib ada menggunakan switch case ya. Nah, kalau ini kan tadi while true. Nah, ini ada while true. Tadi kan pengulangan ya. Kalau while true itu artinya selama dia belum false, ya selama dia belum false, maka dia akan terus mengulang ini. Dia akan terus mengulang itu selama dia belum false pokoknya. Ya, nah terus berikutnya ini ada switch case. Nah, ketika ada case 1 menu pemesanan, nah ya, case 1 kalau si user menginput di sini 1 gitu ya, 1 maka dia akan masuk ke menu pemesanan. Kalau dia input 2, maka dia akan masuk ke dalam menu manajemen atau metode manajemen. Tadi kalau nomor 1 berarti akan masuk ke metode menu pemesanan di break ya. Break itu artinya dia langsung keluar, udah ya, langsung keluar. Dia tidak akan menampilkan kalau kita milih pemesanan tidak akan muncul si manajemen menu restoran atau kebalikannya. Kalau kita milih manajemen menu restoran tidak akan muncul si pemesanan karena di break ya, di break. Nah, itu sudah gitu kalau case 3 setelah PLN terima kasih ya, kalau 3 itu buat keluar return return. Nah, ini return itu artinya apa? Ketika di return ya, maka status si while-nya itu akan menjadi false. Karena saya bilang selama dia true akan mengulang, kalau dia di return dia akan false. Ketika false dia akan keluar, maka tandanya sistem akan berhenti menampilkan menu ya, menu utama ini. Default sistem OpenLN salah. Jadi kalau kamu memasukkan angka di luar 3, 1, 2, 3, 2, 2 itu kamu akan keluar nanti input salah gitu ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian berikutnya di sini ada pemesanan ya. Terus static point menu pemesanan. Nah, jumlah pesanan sama dengan 0. Nah, ini adalah menu pemesanan itu yang tadi. Yang ini. Ketika dia diinputkan 1, maka masuk ke sini nanti pemesanan. Nah, while true tadi saya bilang kalau selama dia close maka dia akan terus berulang ya. Nah, gitu ya. Oke. Jangan terus berulang. Nah, berikutnya di sini kita lanjutkan.
Oke. Teruskan lagi di sini, berikutnya di sini, tadi saya bilang ya, kalau menu pemesanan ini berarti dia akan dijalankan ketika dia memilih case 1 ya. Ketika si user memilih 1, dia akan memilih menu pemesanan atau metode pemesanan. Nah, berarti jumlah pesanannya itu adalah 0 ya, atau direset, kemudian nanti di sini while true, jadi dia selama dia true, dia akan terus ngulang. Kalau dia false, baru dia akan keluar. Tampilkan menu. Tampilkan menu tuh di sini akan muncul menu daftar menu yang ada ya di sini nih, yang ini nih. Daftar menu yang ada tuh ini di sini apa nih? Nah, di sini ada muncul makanan sama minuman ya. Nah, di sini for integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah menu, i plus plus. Nah, artinya apa? Dia akan menampilkan jumlah menu dengan start dari 0 ya. If daftar menu i, nah daftar menu ini tadi dia menggunakan nilai i itu selalu dari 0 ya, karena dia selalu array itu dari 0 ya. Dia akan keluar daftar menu 0, get kategorinya. Di get kategorinya, kategori itu ada di sini. Oh, ini get kategori yang ini. Ini get kategori ya. Nah, ini get kategori yang ini ya. Get kategori, daftar menu, get kategori, dot equals ignore case, dia akan dihiraukan kalau ada case huruf besar huruf kecilnya ya, dia akan dihiraukan makanan. Setelah pilihan nomor, ini nomornya ya, nomor tuh misalkan 1 gitu ya, 1 titik, titik ya, daftar menu 1 get nama, dia akan menampilkan get nama dari si array tadi ya. Jadi daftar menu i get nama, artinya dia daftar menu ke 0 misalkan ya, get nama. Muncul nanti namanya, nama dari si menunya ya, dengan indeks ke 0. Nah, nanti apa? Si rupiahnya keluar nanti di sini daftar menu i dot get harga. Gitu ya. Nanti di sini akan keluar nomor plus plus, artinya apa? Ketika nanti nomor plus plus di sini nomornya akan terus bertambah sebanyak 1. Berarti 1 mie bakso, 2 mie ayam, 3 gitu ya. Dia nambah sebanyak 1. Dia increment. Nah, terus berikutnya di bawahnya itu adalah nomor 1 untuk si minuman ya. Setelah penilaian keluar minuman, ini N itu adalah new line ya, atau garis baru. Nah, di sini for i sama dengan 0, i kurang dari jumlah menu. Nah, sama kayak dengan di atas ya. I plus plus artinya apa? Itu untuk pengulangan dimulai dari 0 untuk memudahkan indeks array dari 0 startnya sampai ke data length data mirip si jumlah menunya ya. Nah, if daftar menu i gitu ya. Nah, ini untuk memunculkan daftar menu i. I itu tadi start dari 0 ya. Get kategorinya ini berarti di get si makanan ya. Get kategori di mana dia berisikan minuman ya. Nah, nanti sistem penilaian nomornya berapa? 1 misalkan ya. Titik. Ingat di sini nomornya kan ini style 1 ya. 1 titik daftar menu i get nama. Jadi di situ daftar menunya tadi 0 titik get nama rp daftar menu i get harga ya, seperti itu. Nah, jadi nanti di sini masing-masing akan tidak menyatu, makanan sama minuman itu tidak akan menyatu. Jadi kayak mie ayam tidak akan menyatu dengan es campur gitu ya, tidak akan menyatu. Nah, kalau tadi sesuai di soal ya, Jadi sesuai di soal tuh minimal ada 4 menu di masing-masing itu, ada 4 makanan, 4 minuman ya, dan tidak boleh bercampur. Begitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu adalah lihat menu manajemen ya. Lihat menu manajemen. Nah, terus berikutnya data menu tadi tampilkan menu ya. Nah, nah, nah itu menu ini ya. Nah, jadi akan seperti itu tampil. Terus nanti ketika di sini masukkan menu atau selesai. Dari sini string pilih input next slide. Jadi di sini kita kan mau memesan tuh ya, mau memesan. Kita bisa inputkan nama pesanan kita apa. Misalkan di sini kita mau pesan mie bakso, mie ayam, dituliskan nama dari si menunya ya. Nanti menu M cari menu pilih. Nah, di sini ada cari menu nih. Cari menu ini metode nih ya. Gitu ya. Nah, terus di sini ada ketika ada tampilkan menu ya, tampilkan menu
Nah, di sini ada cari menu juga ya. Cari menu cari menu pilih. Nah, ini tujuannya untuk mencari nama menu. Setelah kita masukkan nama menunya, dia dicarikan oleh si sistem ya. Cari menu M, cari menu pilih. Nah, jadi cari menu for integer i 0, i kurang dari jumlah apa? Dari jumlah menu nanti i plus plus. Kemudian di daftar menunya i get nama equal ignore cache nama return daftar menu i return 0. Nah, tuh. Ya, jadi di sini dia akan mencari di dalam sistem dia akan melakukan pencarian menu berdasarkan ini nama yang kita masukkan tadi di dalam si metode yang sana ya. Sehingga nanti akan munculkan hanya si nama ini saja. Nanti sini ada get nama. Ini get nama ya, daftar menu i. Nah, apa? Seperti itu ya. Nanti ada return 0. Nah, itu seperti itu. Jadi itu lebih ke cara kerjanya ya. Ini cari menu tadi cari menu ya. Nanti ketika M sama dengan 0, kosong berarti menu itu ditemukan. Nah, kalau dia ada berarti akan keluar di sistem operating ini jumlahnya ya. Ini jumlahnya berapa nih yang mau di apa namanya? Di input gitu ya. Misalkan tadi mie bakso berapa pesannya 6 gitu ya. Nanti sini keluar di sini 6. Nah, berarti nanti kita konversi dari si tadi itu kan string ya. String itu untuk menghimpun nilai dari scanner. Nah, integer jumlahnya itu berapa? Misalkan jumlah sebenarnya integer parse in, artinya dia akan mengubah format si input next line yang berupa string kan di bawah menjadi integer supaya bisa dikalkulasi di dalam perhitungan keuangannya ya. Ini ada pesanan menu, pesanan M titik koma, kemudian di sini juga ada jumlah pesanan CML, jumlah pesanan plus plus, yang lain ditambahkan. Nah itu ya. Jadi ketika ditambahkan pesanan baru, maka pesanan menu ini jumlah pesanan akan bernilai M ya. Jumlah pesanannya akan naik, kemudian jumlah pesanannya juga akan naik juga JML-nya. Terus ada jumlah pesanan plus plus itu akan naik sebanyak 1 gitu ya. Oke, nanti kalau udah berikutnya sini ada cetak struk ya. Oke, itu mulai pesanan ya, mulai pesanan. Terus di bawahnya ada tampilkan menu. Ini sama dengan yang tadi ya. Saya sudah jelaskan yang tadi. Kemudian tadi cara menuju saya jelaskan. Dan ini cetak struk pembayaran ya. Di sini ada struk PLN, struk pembayaran, integer subtotal 0, boolean, ada minuman sama dengan false. Ya. Nah, di sini struk pembayaran ini bisa menggunakan tadi perulangan ya. For integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah pesanan i plus plus. Ya, itu pastikan apa namanya soal apa kalian memastikan bahwa perulangan itu bersifat ke arah array ya, array dan nilai akhir itu adalah harus sesuai dengan length atau panjang datanya ya. Nanti di plus plus. Dan di sini menu M sama dengan pesanan menu I ya. Jadi si pesanan menunya itu array-nya itu menggunakan 0 ya. Nah, terus nanti berikutnya si apa nih nah, terus berikutnya di sini kita lanjutkan lagi. Jadi nah di sini ini struktur pembayaran ya dengan pos integer. Nah ini M menu pesanan I, integer jumlah I ya sama itu. Yang satu menu yang satu pesanan jumlahnya. Nanti integer total itemnya M get harganya nanti dia nge-get M-nya. Kemudian berikutnya plus dengan jumlahnya berapa. Subtotal plus sama dengan total. Oke, nah terus berikutnya adalah ini if M kategori equals ignore cache minuman. Jadi dia akan dihiraukan apa segala bentuk jenis perbedaan misal kecilnya ya. Ada minuman true. Nah, jadi dia kalau ada minuman true sampai dengan n M get nama
di get namanya. Kemudian berikutnya adalah nah, terus berikutnya kita lanjutkan ke sini. Ke sini, nah ini di sini ada string lain mget nama, dia akan di get namanya. Nah di sini x dikalikan dengan jumlahnya. Ini bakso tadi berapa dikalikan 2, misalkan yang bisa dikalikan 2 harganya, dapatlah tadi 20.000 dikalikan 2 berarti 40.000. Artinya itu total itemnya ya. Nah terus kalau udah, nanti di sini akan keluar subtotalnya. Integer diskon sama dengan 0. If ya nanti subtotal kalau lebih besar dari 100.000 maka dia akan mendapatkan diskon ya sebanyak 10%. Kemudian di sini promo buy one get one ini ya. Ini kayak gini caranya. If subtotal lebih besar dari 50.000 dan ada minuman, setelah PLN promo beli 1 gratis 1, minuman diterapkan ya. Integer total setelah diskon. Jadi di sini subtotalnya dikurangi diskonnya ya. Terus integer pajak total set setelah diskon kali 10/100 atau tadi 10% ya. Terus untuk servisnya itu 2 atau pelayanan itu adalah 20.000. Oke, kemudian berikutnya adalah total akhir ini. Total akhir ini adalah total setelah diskon ditambah pajak plus servis ya. Plus servis. Terus lain pajak 10%-nya keluar pajak, biaya servisnya itu 20.000, sudah fix ya. Total akhir itu totalnya berapa. Nah, terus seperti itu ya. Nah, kalau tadi ini manajemen tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi dia manajemen menu ini ada tambah menu baru, ada ubah menu, harga menu, harganya aja diubah ya. Hapus menu, lihat menu sama kembali ya. Nah itu. Nanti di sini untuk yang tambah menu baru, ini nomor 1 ini bisa langsung berjalan. Nah gitu ya. Nah hapus menu, lihat menu manajemen, return kalau nilainya dia di luar dari pilihan ya. Nah, ya udah, itu caranya nanti ada daftar restoran yang tadi saya jelaskan ya. Ini akan menampilkan apa? Oke, nah terus berikutnya ini ada tambah menu baru ini ya. Tambah menu baru ini di desktop PLN nama menu dia akan menginputkan nama, si user akan inputkan nama ya berbasis string. Nanti juga setelah PLN harga dia akan menanyakan harganya. Integer parse in input next line dia akan menambahkan harga ya. Terus itu setelah PLN kategori makanan atau minuman. Ini kategorinya apa nih? Ya, terus nanti tambah menu, new menu apa? Nah, terus berikutnya di sini ada tambah menu baru ya. Saya tambah menu di sini kan tadi ada menu, ada harganya ya. Di sini hanya bisa memasukkan harga yang baru aja ya, untuk namanya tidak bisa berubah. Nah, di sini tambah menu, new menu, nama, harga, kategori. Itu ya. Jadi di sini ini adalah proses penginputan di mana si data tersebut itu akan muncul menu baru ya. Menunya namanya apa, harganya berapa, kategorinya apa, gitu ya. Terus berikutnya ini adalah public static void. Oke, terus berikutnya di sini hapus menu ya. Hapus menu itu jadi kayak gini, kita tekan menu dulu di awal akan keluar menu ya. Terus setelah itu ada masukkan nama menu yang ingin dihapus. Kita masukkan nih string nama. Nah ini kita masukkan nama yang akan mau dihapus itu harus sama ya. Ini integer index minus 1. Jadi si indeksnya itu minus 1 ya. Nanti tujuannya untuk mengurangi data. Yang mengurangi data si indeksnya kurangi 1. Nanti power integer ini sama 0. I kurang dari jumlah menu I plus plus. Nah ya, dia tetap sama kayak gini pengulangannya daftar menu I get nama equal in case nama indeks sama dengan I break. Nah si indeksnya itu akan berhilang 1.
berdasarkan si ini get nama ini. Jadi si nama menu itu kalau dimunculkan, kemudian dia akan hilang indeksnya, dia akan hilang, kemudian di break, ya, dia akan hilang. Nah, seperti itu ya. Nah, terus berikutnya nih, if indeks sama dengan minus 1, maka setelah PLN mulai tidak ditemukan. Begitu ya. Nah, terus berikutnya adalah apa? Setelah PLN yakin hapus ya atau tidak. Nah, ini kalau misalkan dia dapat di indeksnya ya, tidak ini tidak maksud ya. Ini artinya apa? Jika tidak menginput gitu ya, tidak atau apa not ya, not input next line ya, jika tidak menginputkan ya, maka setelah PLN batal hapus return, dia tidak akan menjadi menghapusnya. Tapi kalau jadi iya, maka disini akan keluar for integer i sama dengan indeks i per jumlah menu minus 1. Nanti jumlah menu dikurangi minus 1, i plus plus daftar menu i plus 1. Nanti jumlah menu disini akan berkurang 1 ya. Artinya apa sih? Menu tersebut udah hilang, plus dengan nanti jumlah menunya akan naik otomatis. Ya, jadi kalau misalkan kita menghapus apa indeks yang ke apa yang ketiga, indeks yang ketiga ya, berarti otomatis si indeks yang keempat akan naik ke 3 ya, otomatis itu akan naik atau bergeser ya ke atas ya. Nah, gitu itu dengan jumlah menu seperti itu. Nanti setelah PLN menu sudah dihapus, udah selesai. Nanti kita coba di sini running ya, di running seperti runningnya ya. Nah, ini adalah deploy aplikasi restoran. Nah, ini karena saya posisinya di dalam folder, maka seperti ini ya. Slash di bintang itu artinya semua file Java akan di compile ya. Ini Java compile, di enter. Nah, ini sudah berjalan. Kalau seperti ini tidak error ya. Tapi kalau ada error di sini bakal bisa muncul error tuh apa? Error baris berapa gitu ya. Nah, ini tidak ada error. Java compile aplikasi restoran 2 Java. Nah, terus di sini kita hapus sih Javanya, kita hapus Java yang ini, kita enter. Oh maaf, kalau di sini kita tulis ini main.java ya, running main ya. Nanti kalau udah seperti ini yang tadi ya, Java aplikasi restoran 2.java, ini pasti akan keluar nanti kelas-kelas seperti ini. Nanti di sini ada Java restoran slash main Java. Ini udah selesai, ini keluar. Nanti selamat datang di aplikasi restoran. Menu utamanya nah ini ada pesanan, menu restoran dan keluar. Ya, kita bisa pilih. Yang nomor 1 misalkan di sini saya mau pesan 1. Nah, di sini keluar tadi ya, menu di sini ada makanan, ada minuman ya. Kita bisa pilih sebebas-bebasnya, tidak terbatas. Kalau itu selesai baru udah dia akan beres. Nah, di sini tulis nasi goreng. Ingat ya, equal ignore case ya. Nasi goreng jumlahnya 3. Berikutnya ayam bakar kan ya. Sekarang ayam bakar jumlahnya berapa? 2. Enter ya. Nah, terus berikutnya kita pesan lagi, misalkan kita pesan minumannya deh, minumannya misalkan kopi ya, kopi filter. Nah, jumlahnya misalkan 4. Udah beres ya. Nah, terus nanti berikutnya lagi kita inputkan lagi yang lain. Misalkan di sini kita inputkan susu coklat ya, susu coklat. Enter jumlahnya 5. Udah, kalau kita tulis selesai di sini, selesai, enter. Nah, dia keluar nanti otomatis. Pembayarannya di sini keluar otomatis di sini. Jadi nasi gorengnya ketiga, ayam bakarnya dikali 2, hitamnya kali 4,
Oke, bisa lagi di sini ya. Berikutnya itu adalah ini restoran manajemen. Kita ini dulu deh, kita CLS dulu ya. Kotor sekali layarnya ya. Kita jangan lagi mainnya. Nah, di sini kita sekarang pilih nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kita akan coba tambah menu baru ya. Tambah menu baru. Nama menunya misalkan mie bakso yang sudah ada mie bakso. Nah, harganya adalah 25.000 misalnya. Kategorinya makanan. Nah, udah makan berhasil. Coba kita lihat ya. Lihat menu 4, lihat menu. Nah, ini keluar nanti di sini mie bakso nomor 5 ya. Oke, terus di situ berikutnya kita akan tambah menu baru lagi. Tambah menu baru lagi, kita masukkan menunya eh, es campur, di enter harganya 20.000. Nah, kategorinya ini minuman. Minuman. Sudah. Nanti akan keluar di sini lihat menu Pak. Wah, 5 es campur ya. Es campur. Nah, terus kita akan mengubah harga menu ya. Mengubah misalkan mie bakso kita ubah jadi 20.000 ya. Mie bakso kita ubah harga menu 2 di enter, kita masukkan apa tadi mie bakso ya. Mie bakso apa yang ingin diubah gitu ya. Sini masukkan mie bakso. Mie bakso di enter, harga barunya berapa nih? Tadi kan udah di daftar menu dalam kurung I get nama ya, di sini udah aman ya karena udah di get ya, di get. Terus nanti harga barunya berapa? Terus 20.000. 20.000 nanti akan berubah, nanti si mie bakso ini akan berubah. 25.000 menjadi 20.000 ya. Nah, mie bakso di enter ya, kalau ya, tapi kalau tidak berarti kan dia akan apa langsung keluar ya. Kalau ya berarti dia akan return ya. Nah, kalau ya maka dia berhasil diubah. Maka akan keluar menunya di sini. Di sini nomor 4 kita lihat. Nah, ini mie bakso apa tadi? Mie bakso ya. Sudah berubah jadi 20.000. Oke ya. Terus berikutnya kita hapus menu. Hapus menu itu nomor 3. Nomor 3 hapus menu. Nah, apa yang mau dihapus nih? Mie bakso ya tadi ya. Mie bakso. Hapus, enter, ya, terus ya. Udah, dia kehapus, berhasil dihapus ya. Nanti di sini kita akan nah, kalau udah, ya udah. Nanti menunya tadi kan udah bener ya. Menunya ada berapa nih? Ada ini 5, ini 4, 9 ya. Jadi di sini ada kita lihat dari kita kembali ya. Kembali, nanti di sini ya udah selesai. Berarti sudah selesai, kita tuliskan keluar nomor 3 ya, keluar. Nah, udah selesai tuntas. Tamat ya. Sudah selesai, berarti saya sudah memaparkan satu persatu terkait mengenai dari kode program ini ya. Nanti kalian coba apa kerjakan tugasnya ya sesuai dengan dari arahan yang diberikan ya. Itu dulu mungkin yang saya sampaikan. Sekian terima kasih untuk apa tugas 2 di web 3 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian dan kalian lancar dalam pengerjaan tugasnya ya. Oke, saya akhiri dulu. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.